Halo teman-teman, kembali lagi pada mata kuliah grafika komputer. Di sini kita akan membahas tentang twinning. Nah, apa sih itu twinning? Twinning adalah mengubah bentuk ataupun ukuran dan tempat dengan gerak perubahan antara awal dan akhir. Nah, kali ini kita mencontohkan perubahan dari huruf W ke huruf M dengan sebuah gerakan. Nah, untuk caranya bagaimana, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Ini kita dapat melihat source code yang digunakan dalam pembuatan twinning. Yang pertama itu pastinya harus ada include-nya. Kemudian ada beberapa define. Di sini ada define ratio 1200. Ini untuk mendefinisikan rasio dengan perbandingan 1:1200. Kemudian ada define WW dan WH itu untuk mendefinisikan lebar viewport dan tinggi viewportnya. Kemudian ada hal FY dan FY, Fx dan Fy. Nah, ini untuk mendefinisikan koordinat X dan Y-nya. Kemudian ada delta, dan ada window width dan height-nya itu untuk lebar dan tinggi window dalam bentuk pixel. Nah, untuk bagian di sini itu hampir tidak ada perubahan dalam ketika kita membuat twinning. Jadi secara umum digunakan seperti ini. Kemudian kita masuk ke void display. Nah, di bagian di sini itu untuk membuat lebar garis. Kemudian kita masuk ke plot start shape-nya itu untuk gambar pertama atau memulai sebuah gambar atau huruf atau apapun, membuat sebuah angka atau apa. Nah, di sini ada 12. 12 di sini dia adalah jumlah titik yang kalian gunakan untuk membuat sebuah gambar. Di sini 2 ini untuk menandakan X dan Y-nya. Dimana 15 di sini dia X, dan di sini dia 15 yang minus 15 di sini untuk Y-nya. Kemudian di sini ada float and shape-nya. Nah, di sini juga 12. Kenapa? Karena jika titik dari kedua gambar ini berbeda, maka gambar yang dihasilkan pun tidak akan baik atau bisa dibilang akan berantakan seperti itu. Jadi jumlahnya harus sama. Kemudian ada float intermediate shape-nya itu untuk menampung proses perubahan bentuk dari huruf W ke huruf M. Kemudian ada float vertex colors. Di sini juga dia ada angka 12. Angka 12 di sini untuk setiap titik. Jadi di sini di setiap titik dalam pembuatan gambarnya kita beri warna supaya ada gradasi di setiap titiknya. Kemudian di sini ada angka 3. Nah, angka 3 ini dia untuk jenis warna seperti RGB itu kan red, green, blue. Di sini ada red, green, blue juga seperti itu. Kemudian ada static float twin. Nah, ini tuh untuk menginisialisasi nilai twin supaya poin pertama tepat di tengah seperti itu. Nah, di bagian dari sini yang tidak mengalami perubahan hanya pada static float-nya. Sedangkan di bagian float start end itu tergantung dengan gambar yang kita buat. Jadi kita sesuaiin dengan jumlah titik dari gambar yang kita buat. Kemudian kita masuk ke ke bagian perulangan. Di bagian di sini yang mengalami perubahan itu atau yang perlu kita perhatikan adalah bagian for-nya. Di sini ada angka 12. Nah, ini kita sesuaikan dengan jumlah titik yang kita gunakan dalam membuat gambarnya. Kemudian di setting point array untuk titik OpenGL dan warna. Nah, di bagian di sini juga sebenarnya tidak ada perubahan, jadi secara umum seperti ini sampai di bawah. Yang benar-benar ada perubahannya di bagian for-nya. Di sini ada 100.
Di sini ada angka, itu untuk semisalnya kita mau melakukan transisi perubahan dari huruf W ke M itu secara lambat kita bisa menggunakan angka dengan jumlah banyak. Tapi kalau semisalnya kita mau membuat transisi perubahan dari W ke M itu menjadi cepat, kita bisa kurangkan angkanya misalnya 100 ataupun 1000 ataupun 10.000 seperti itu. Kemudian di bagian draw array-nya juga kita angka 12-nya kita sesuaiin dengan jumlah titik yang kita gunakan. Dari di sini yang mengalami perubahan hanya di bagian for dan draw array-nya. Kemudian kita masuk ke void init.gl. Di bagian void init.gl juga sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi bagian ini kalian pasti sudah tahu ada gloat metric mode. Di sini ada GL projection dan model view. Nah, semisal kalian masih kurang paham itu fungsinya buat apa, kalian atau perbedaannya apa, kalian bisa lihat di video pertama, di situ juga sudah dijelaskan. Kemudian ada gloat ortho 2 dimensi. Nah, di sini hal FY, FX dan ini tuh diambil dari define yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini juga ada void reset, itu untuk mengatur pemanggilan kembali fungsi gloat resetnya. Nah, itu kan tadi dalam perubahan dari huruf W ke M kan pasti ada perubahan entah itu posisi atau ukurannya. Nah, di sini kita atur ulang supaya posisi ukuran window-nya itu kembali seperti semula. Nah, di sini untuk secara umum ini juga tidak ada perubahan, jadi ketika kita membuat twinning ini tidak ada dirubah. Di sini sudah ada, saya kasih komen juga. Ini CL ini dipanggil kembali untuk agar ukuran window tidak berubah. Kemudian ada void main-nya. Nah, di sini juga secara umum tidak ada perubahan. Di sini kita dapat lihat, di sini untuk inisialisasi gloat-nya ada gloat init, kemudian ada gloat display mode, ada untuk atur tinggi dan lebar window-nya, kemudian kita membuat window-nya juga, lalu membuat tulisan pada window. Nah, di sini yang paling perlu dirubah itu nanti di bagian create window-nya, karena kan disesuaikan dengan keperluan kalian, atau semisal kalian dikasih tugas nanti sesuai dengan tugas dari asdosnya. Kemudian ada gloat display punch, itu kemudian ada di sini ada untuk displaynya untuk menampilkan frame. Nah, untuk namanya bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian bikin. Kemudian ada pemanggilan reset-nya juga. Ada ini CL juga kita panggil. Kemudian jangan lupa kita masukkan gloat main loop-nya. Nah, secara keseluruhan perubahannya hanya di bagian yang saya sebutkan tadi, di angka-angka yang 12 atau kalian perlu berapa titik, kalian sesuaikan di situ. Nah, ini saya contohkan atau saya jalankan hasilnya seperti ini. Ini kalau tidak ada perubahan. Jadi ini emang yang seperti formatnya. Tapi gimana nih kalau misalnya nggak sama antara start dan end-nya, atau di akhirnya ternyata di sini hanya 11. Ini kita hapus. Tuh, hasilnya jadi berantakan. Jadi seperti ini. Itulah kenapa untuk titiknya harus sama. Tapi gimana nih kalau misalnya ternyata
di gambar pertama itu jumlah titiknya 12, tapi di gambar terakhir itu ternyata 15 atau 14 atau 13. Maka di gambar pertama harus kita tambahkan juga jumlah titiknya mengikuti gambar terakhir. Misalnya di sini saya ganti 13 ya. Jadi anggap saja di belakangnya itu ada angka lagi, di sini saya tambahkan dengan saya timpa. Nah, di sini kan 13, di sini 12. Berarti nanti di sini kita ganti 13 kita samain dengan yang lebih banyak nilainya. Tapi supaya tidak repot, ini kita copy aja atau kita timpa aja dengan yang terakhir atau titik koordinat yang terakhir. Di sini udah kita ganti 13, 13. Di intermediate-nya juga kita ganti jadi 13. Vertex color-nya juga kita ganti. Kemudian di sini di bagian for-nya kita ganti. Di sini kita ganti. Kemudian kita coba jalankan. Hasilnya tetap jadi M, W ke M ya. Karena tadi jumlah atau titik koordinatnya kita timpa, jadi tidak ada perubahan. Tapi semisalnya kita mau perubahan dari huruf W ke M itu dipercepat, jadi di sini kita ganti atau kita hapus jadi 1000. Jadinya perubahannya lebih cepat ya dibandingkan yang pertama tadi. Nah, kira-kira untuk perubahannya, untuk penggunaan twinning-nya seperti ini. Jika teman-teman masih kurang paham atau ada masih pertanyaan, silakan tanyakan pada asdos kelas kalian masing-masing. Sekian video ini, terima kasih.